Shalom, selamat pagi teman-teman pemuda. Kembali lagi pada renungan Rabu tanggal 26 Januari 2022. Sebelum kita memulai renungan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas, kami mengawali hari ini dengan renungan pagi. Berbicara ya Tuhan, kami mau mendengar dan membaca sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, rekan-rekan pemuda, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 44 ayat yang ke-18 sampai ke 34. Kejadian 44 ayat yang ke-18 sampai ke 34. Yehuda membelai Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan jagalah kiranya bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini. Sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuannya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hamba-Mu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hamba-Mu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, maka kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami melihat kembali kepada hamba-Mu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan bersih ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu lagi apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hamba-Mu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak-anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hamba-Mu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-Mu itu akan menyebabkan hamba-Mu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali ke Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepadaku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Nah, rekan-rekan pemuda, ya, dengan segenap hatiku begitu mudah diucapkan ketika seseorang diminta berkomitmen terhadap pelayanannya, bahkan imannya. Namun, benarkah komitmen tersebut sungguh-sungguh kita lakukan? Seringkali karena alasan tertentu kita lupa meninggalkan tanggung jawab. Perikop bacaan ini mengisahkan bahwa saudara-saudara Yusuf belum mengetahui orang yang di hadapan mereka adalah Yusuf. Yehuda melakukan percakapan dengan Yusuf. Sempat ada kekhawatiran kalau Yusuf akan marah dengan apa yang akan diceritakan kepada Yusuf. Bisa saja akan berlaku seperti Firaun. Isi percakapan tersebut membela Yehuda terhadap Benyamin, bahwa Benyamin harus ikut pulang bersama-sama mereka ke Kanaan. Yehuda tidak ingin ayahnya bersedih karena kehilangan Benyamin, anak yang sangat dikasihinya. Yehuda bersedia tinggal menjadi budak menggantikan Benyamin, asal adik bungsunya itu diizinkan pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Bagaimanapun, Yehuda adalah saudara yang kembali
kepada ayahnya, tetapi Benyamin tidak ikut pulang. Yehuda tidak sanggup melihatnya. Situasi sulit terjadi tidak bisa dihindari, bahkan ada risiko yang dihadapi. Namun orang yang percaya hendaknya kita tidak melepaskan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Ada banyak ketidakmungkinan yang terjadi dalam masa muda dan masa depan kita. Tetapi hendaklah kita menjadi tidak peduli kepada sesama, bahkan mengingkari janji kita terhadap orang tua, keluarga, gereja, terlebih kepada Tuhan. Sebagaimana Yehuda, demikianlah hendaklah sobat pemuda dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam segala keputusan tindakan. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, hal yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Hal yang menjadi beban akan menjadi berkat. Persoalan dan tantangan akan teratasi dalam hikmat Tuhan. Nah, mari rekan-rekan pemuda kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan kami, supaya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.